Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kanwil Jawa Tengah Mustaqim dan juga kakak kandung dari MU, kakak kandung tapi lebih tua mungkin mana kurang tua juga, Bapak Profesor Dr. Serosi dari pelaksana kakak menang. Gimana Pak kakak menang segera. Bapak yang saya hormati, kepedulian Nahdlatul Ulama dalam bidang pendidikan itu dimulai sebetulnya juga dari pendiri NU. Tahun 41 itu ada rombongan muslimah dari Surabaya mau mendirikan TK. Tapi karena nggak ada duit biasanya orang NU nggak punya duit. Akhirnya waktu itu Habibur Syekh punya uang 14 juta. Habibur Syekh yang tiga ini nyetak kayak duit 14 juta kali ngekek. Inilah kepedulian. Tetapi sebetulnya sengaja ngomong ke begini. Kita ini punya pegangan kitab suci, yang mana kalau kita gali sebetulnya pendidikan kita itu masih jauh dari apa yang terdapat dalam Al-Quran. Sekarang ini baru mungkin alat komunikasi ini baru menjadi tren karena ada ID yang lain. Tapi kalau kita kembali pada zaman Nabi Nuh, ID sekarang ini belum ada 10% daripada waktu zaman Nabi Nuh. Ceritanya Nabi Nuh ini kan banjir bandang. Banjir bandang itu otomatis suara gemuruh. Tapi kenapa Nabi Nuh masih bisa berkomunikasi dengan kakak? Ya bunayya kamah wahala bainuma mawjud. Berarti waktu itu alat komunikasi lebih maju daripada sekarang. Tapi ini TV ini kecemplung bundang ledeng. Pak Sihir ya anak adus ini ledeng. Tapi ini Nabi Nuh mampu berkomunikasi dengan suara yang gemuruh. Tsunami yang ada di Aceh ini kan memutus komunikasi. Tapi pada Nabi Nuh ini tidak ada. Ini betapa majunya komunikasi pada waktu Nabi Nuh. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu sebelumnya pendidikan ditekankan dalam tarbiyah, bukan ta'alum. Sementara kita ini masih sekarang itu masih berupaya untuk memajukan pendidikan dalam tanda kutip ta'alum. Kecuali pinter laka ruang kalau semester iso ngarapin ratus sholat yakin ketemu kan. Iya. Semester mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi belingir laka ruang sholat isya tahu subuh mesti kawanan. Tetap munggah. Lah, apakah ini pendidikan? Sementara ancaman dari Rasulullah asyadinasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'u ilmu. Adab yang paling pedih diterima itu orang yang pandai tapi nggak bisa melakukan. Nah, ini kan tarbiyah kita kurang. Mungkin dari Bapak Zulkifli berarti sudah menyampaikan kemajuan pendidikan. Ini secara ta'alum, tapi tarbiyahnya bagaimana? Tarbiyah. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Serosi ini harus dipadukan antara pesantren dengan NU dan Muhammadiyah. Di NU ini tarbiyah. Karena sementara NU ini memang lebih banyak di situ pesantren. Pesantren ini tidak melihat dalil, tidak menghafalkan dalil. Misalnya kan pokok titik itu dalil lagi. Jadi perang dalil di Indonesia. Nah,
Ini harus dipadukan antara Muhammadiyah dengan NU. Muhammadiyah ta'alumnya, NU tarbiyahnya. Sehingga menjadi tokoh pendidikan ini dalil daripada siswa. Belum nggak tertangani cerita. Dulu ada cerita begini. Pada waktu sekitar tahun 60 setelah PKI 66 ya rada keceklik ya bulgur. Akhirnya di Masem itu ada fatwa, ada imam masjid matur ideologi. Nah Kiai, tahun ini kalau kita zakat pakai jagung boleh enggak? Boleh. Akhirnya imam masjid ini ngumumki di masjid dan tidak menyampaikan kalau ini fatwa ideologi. Orang masyarakat Kabupaten Paro tahun ini boleh zakat jagung. Syekh Mas Duki, Mas Duki orang alim betul itu, karena hafal kitab 15 jumlah Syekh Mas Duki. Kitab 15 kita hafal, tidak ada satu pun yang memperbolehkan zakat pakai jagung, karena di Lasem waktu itu putnya itu beras, beras. Akhirnya gila iman masjidnya itu mulai Pak Sol kita gila loh. Sing nyeneni Pak Sol kita gila loh. Pak Sol kita nyeneni gila loh. Oh iya. Akhirnya setelah pulang dari masjid matur orang itu bukan ideologi. Syekh Mas Duki yang berhak menyandang Syekh pada waktu itu hanya Syekh Mas Duki soal ideologi. Matur di Mas Duki, ya itu matur. Puresio jenengan ngendika tahun ini boleh zakat pakai jagung. Ya kita ikuti cerupit jawabnya itu. Dan Syekh Mas Duki langsung sami benar, karena kiai itu menjadi dalil. Dulu itu kan kiai itu menjadi pengasuh masyarakat. Karena kiai ini jadi nggak perlu mencari Qur'ani bagaimana, hadisnya punya soal baru nggak perlu cari kalau dulu itu. Mbah Kiai piye itu dulu, karena tarbiyahnya cetok, tarbiyahnya. Ini yang perlu kita, nggak perlu dievaluasi untuk pendidikan kita itu. Kalau ta'alum monggo, jenengan yang ada di sini sudah menjadi tokoh-tokoh pendidikan. Tapi tarbiyah ini yang paling penting. Contohnya ini, kalau belum winter anak dari Bandungan, yang bapaknya mungkin lebih dari 12. Nah maka kebetulan anaknya belingi setengah menit, karena ibunya juga nggak ngopeni, karena waktu di sidang desa lah, pergi ngamarkan nggak siapa, kali ini, akhirnya diundang semua 12. Ya, kamu harus tanggung jawab. Yang satu nggak bisa Pak, karena saya sudah urun putih. Yang satunya nggak bisa kalau yang tanggung jawab ini, karena saya juga urun jempol. Loh, pinter tenan itu, pinter. Dari mulai TK, TK SD dulu dari TMI pulau, kecil pulau. Ini pasti ranking, Agama itu kalau tanggung kali namanya Pak Guru Yahman, agama ini mengandung apa? Guru agama itu belum pernah mendapat nilai 8. Tapi kan salah aneh ya kalau ini karena tarbiyahnya enggak. Maka bagaimana kita mencari hormat pendidikan agama yang ada di sekitar kita ini bisa menjadi ta'alum dan tarbiyah, sehingga anak ini benar-benar menjadi anak yang soleh. Karena agama itu kan melakukan, bukan mengkaji. Sementara Rasulullah juga bersabda, man amila bima alima wa rasulullah ma lam ya'lam. Ini kan janji Rasul bagi orang yang melakukan, bukan orang yang menguasai.
Sehingga mungkin dari para bapak-bapak, ibu-ibu ini menghadapi anak-anak yang penting tapi mulai pindah akar ruang ini biasanya cah pinternya kok mendendam itu biasa. Nah, karena profesor orang dendam itu berarti orang. Nah, kalau Pak Selo ini nggak dendam kan berarti kan saya niki bertanya ini disiplin ilmu apa profesornya karena nggak dendam. Yang selanjutnya juga kalau kita melihat kembali pada Al-Quran lagi, pada waktu zaman Nabi Yusuf mampu menyimpan makanan pokok 7 tahun orang juga ini. Sementara kita sekarang baru punya kulkas, ini kita perlu nyimpen tahun bosan berarti ilmu pertanian waktu itu lebih hebat mana yang sekarang? Jangan dianggap menurut kalau nek ono punen jalan batu sangat tidak percaya karena Al-Quran itu jawabannya. Dan sekarang ini masih sangat tertinggal kalau kita kembali pada Al-Quran kalau dibanding dengan zaman-zaman dulu. Maka dalam Al-Quran juga disampaikan ya ma'arsalna min rasulin ila bilisani Namrud yang menemukan 1 jam ada sekian menit, 1 menit ada sekian detik itu kan Namrud. Yang menemukan 1 tahun itu ada 365 hari itu Namrud. Maka Nabi Ibrahim diutus untuk mengalahkan Namrud ya mesti nggawa permintaan Namrud. Nek kowe nek Gusti aku sing mateni kowe Namrud bilang tapi nek Gusti Allah ku iso jedul ki srengenge sekuritan gak iso berada. Ini kan kalahnya Namrud kan dengan permintaan. Maka Nabi Ibrahim mencari Tuhan pun dengan bintang. Oh, roh bintang saja baik Gusti Allah. Ora srengenge. Oh, ki boleh gede Gusti Allah. Ini kita juga harus ke situ. Bagaimana Nabi Daud mampu mengalahkan iya Namrud ya Pak, Nabi Daud Jalut dengan Mbah dia itu dengan tulung saya nggak percaya dengan tulung tetap kecil. Dan Nabi Daud itu satu-satunya orang yang mulai membuat klambi kering. Kalau di kitab-kitab klambi kering misalnya ini anti peluru. Ini kan yang disampaikan Profesor Rosi tadi, bagaimana admin ini menerima daripada saya. Bagaimana ada penembak jitu, ini kan Nabi Daud. Maka saya sering menyampaikan di NU juga ada teman-teman dari NU. NU itu sudah mutah dengan yang namanya PAI. Orang enak tangan PAI. Betul, monggo sing do PAI ya terus sering monggo. Wis bludak. Jadi kalau kita mencari PAI di NU bukan. Tapi kalau kita mencari jenderal, mencari dokter dan yang lainnya sangat sulit. Sementara kita juga punya kayak Arab dulal dalil ya Bapak nyanyi jenengan Bapak dalil. Latat khulumin babin wahidin. Jangan kau masuk dalam satu pintu. Buat khulumin abwabin mutafarriqah. Tapi semua celah harus dimasuki. Wasiat Nabi Yakub terhadap putra-putra waktu masuk Mesir. Karena apa? Karena dunia ini sebetulnya diciptakan Allah untuk manusia, bukan untuk orang muslim. Wong Kristen nek gelem sekolah dokter ya tadi dokter. Tapi najan anak kiai, anak Pak putra Pak tak dari sekolah paling jadi cukup. Karena dunia ini memang diciptakan untuk manusia.
Sehingga khalifah yang dimaksud oleh Allah ini membangun itu pulau nunggu sering ngomongkan bendera yang paling baik di negara kita itu adalah bendera merah putih. Seandainya merah putih diganti dengan bendera Nahdlatul Ulama, saya yang terdepan tidak setuju. Sebab merah putih yang mampu menyatukan bangsa ini. Nek diganti bendera NU dikira terima. Nek diganti bendera Muhammadiyah aku yola terima. Bisa terjadi perang saudara. Tapi merah putih mampu menyatukan bangsa ini. Jangan sekali-kali punya angan-angan itu biar diskusan. Sehingga kalau kita kembali ke Al-Quran yang sekarang kita alami di dunia pendidikan masih sangat jauh dari apa yang terkandung dalam Al-Quran, masih sangat jauh. Rasulullah waktu Kanjeng Nabi itu belum diutus di Mekah atau di Madinah, katakan orang Mekah itu kan bulu-bulu gandum yang hitam. Tapi begitu Rasul diutus kan menjadi gandum putih, dan juga Rasulullah mampu memiliki nyambung apokat jadi kurma ajwa ini kan tapi bagaimana wong Bandungan nandur pun kok butuh jaga kita iman. Sementara sarjana pertanian kita kalau dilumpuhkan Indonesia lebih dari 100 juta, 100 ribu. Tapi kalau gak bikin kul mesti bersoalnya. Kul Taiwan, Jepang Taiwan, Klenteng Taiwan, Jeruk Taiwan, Jawa Kulotok lah. Sarjana profesor itu tetap kudu belajar. Hina kita itu. Nah inilah kekurangan-kekurangan yang kita harus mengevaluasi bagaimana Yahweh Gusti Allah wal yakhshal ladzina lau taqu. Jangan kau tinggalkan generasi setelahmu itu lemah. Diafan dalam arti ekonomi, pendidikan dan yang lain. Ini jangan sampai lemah. Maka undang-undang ini di pesantren ini Allah oleh Pak Sirozi itu yang penting iso lupa HP anak. Tapi anak kita harus mampu mengoperasi. Mungkin 10 tahun yang akan datang anak kita, cucu kita ini harus mampu membuat HP. Kita bangsa yang besar, tapi maaf, kalau sok kasar, kita bangsa yang besar tapi bangsa jomos. Bangsa jomos. Sepanjang jalan protokol Ambarawan ini milik sendiri. Sudah kali sih. Sing dadi jomos ini. Lantas kalau ada orang Indonesia kebetulan menjadi TKI itu mereka jomos atau juragan? Berarti kita bangsa jomos bukan bangsa juragan. Sementara Jahidul fil ardi khalifah ini menjadi pengatur, bukan menjadi objek. Politik dibilang menjadi objek. Artinya Allah DPR suara ini kuat nyalon DPR, mampir didukung, bagati wassalamualaikum. Lah ya, mangkok. Nyata ini melaris kalau dari Pak Sirozi melaris awal ini. Dan salah satu ini juga panggungnya Pak. Lu ngono kerep bulan ini kalau nih pangan ini Pak Wali itu. Salah satu ini kan panggungnya Pak Wali karena apa? Karena menjelang 2024. Kalau tidak menjelang 2024, kalau yakin ini bukan belum terlaksana. Ya aja Pak Bukori jadi nonton ini kemudian mungkin milih Pak Bukori kabeh. Kalau belum gak nyalon jambak kalau nonton. Tapi yang jelas ini di Kabupaten Semarang sangat bangga kalau bisa diterima di pabrik
Jadi anak-anak kita yang sekolah di SMK MU maupun SMK Muhammadiyah ini akan bangga sujud syukur rong dino kalau sudah diterima ning Kanindo di Coca-Cola. Kenapa? Mungkin ini karena kita sering dulang anak pakai daging ayam. Karena hewan yang paling bodoh itu ayam. Diberi sayap tidak mau terbang. Yes, boleh. Lagi ya. Hewan yang paling itu. Nggak lagi garantinya. Jangan menungso wong NU biasanya kan khayalannya tinggi. Jangan ingin punya ilmu terbang karena kalau ada orang yang terbang itu orang yang sakinah. Dari manusia kepingin seperti lalat. Jangan pingin iso ambles bumi. Kalau orang yang mampu ambles bumi itu orang yang sangat hina, cacing itu ambles bumi. Jadi nek ono wong pingin ambles bumi, martabat sebagai manusia turun menjadi cacing. Kalau ada orang yang punya iso nglangi, iso masuk ke segala seperti ini. Manusia ini sebetulnya kan ciptaan Allah yang paling sempurna. Kenapa kita harus mengangen-angen bisa terbang dan yang tetapi ini kenyataan di Kabupaten Semarang yang kebetulan ada kecamatan kita di daerah di Gusti. Berapa kecamatan? 6 kecamatan daerah industri, Pak. Ini tonggo pulau yang paling minat tonggo pulau nih. Kalau sudah sekolah kayak ini kumpul rampung ting S1 sangat syukuran loh Pak, syukuran tonggo teparu diundang dan nopo syukuran alhamdulillah Pak anak pulau ketapi di Coca-Cola subhanallah. Jadi kan bahaya kalau ini berlarut-larut. Sementara kalau kita pikir negara kita negara yang sangat kaya, tapi bensin muda mumet berarti belum kaya. Kaya. Mana saya mobilin itu, saya sisi ini lebih 2000 itu kan, terus motor ingin dijolki kalau ngikoyonnya ada dijolki jadi wali gagal karena takut karena wali itu syaratnya tidak boleh takut dengan bensin muda katanya, nggak boleh. Jadi kalau saya gagal jadi wali karena takut naiknya BBM itu gagal jadi wali. Nah anak-anak kita ini sekarang yang baik di pesantren maupun di madrasah harus kita tumbuhkan bagaimana nanti kalau sudah rampung pendidikan menjadi juragan. Jangan sampai hanya ingin dolalah di Kabupaten Semarang memang pabrik itu besar-besar. Jangan sampai. Nah ini harus kita mencari pola, khususnya di Kabupaten Semarang. Kita tidak anti perusahaan, enggak karena itu juga mendukung ekonomi. Tapi bagaimana anak-anak kita sebagai pribumi yang dulu nenek moyang kita memerdekakan negara ini, kok cari ini dulu di benar-benar kok nyowo, kok bodoh dan yang lainnya, ini mampu menguasai, jangan sampai menjadi tamu di rumah sendiri. Ini PR. Maka ini akan terjawab apabila kita mampu kembali pada Al-Quran. Pasti terjawab. Nabi Yusuf nangani peceklik 7 tahun. Bagaimana Nabi Nuh menciptakan alat komunikasi di perahu berat. Bagaimana Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Ismail. Ya dalam disini mukjizat itu pasti kita yakini, tapi di wadil ghairi dzar'in ini tanpa ada air, tapi menemukan sumber air ini. Maka pendahulu-pendahulu kita itu kalau masuk di kampung, masuk di daerah,
tidak langsung mengajak beragama, tapi bagaimana mempunyai ekonomi masyarakat itu. Contoh kalau di Madura itu ada Sesaun. Sesaun itu kan sebetulnya dari Kudus, karena ini keturunan Sunan Kudus. Di sana kebetulan di Sumeneb itu baru peceklik karena nggak ada air. Maka tidak pernah mengajak orang beragama. Ayo Islammu nggak pernah, wali-wali itu rakong saiki, Allah Akbar, bener kan? Ini cangkem leceh, begitu lah. Tapi hidup di dunia ini disejahterakan dulu dunianya. Kalau dunia sudah sejahtera, maka akhirnya pun akan sejahtera. Kalau orang ini dunianya belum sejahtera, ngaji ora tentrem, ibadah sholat pun akan lebih ramai daripada karnaval. Duit kan dulu mesti sholatnya mikir duit, mikir beras, mikir pacul. Sholat kita kan lebih ramai daripada karnaval, karena dunia kita ini, harta kita ini belum mencukupi untuk kita beristiqomah di dalam ibadah. Nah, jawabannya ini pendidikan ini. Tapi monggo nanti bagaimana Kabupaten Semarang ini bukan hanya teori, Pak, tapi baik anak-anak ini dulu. Iman, generasi kita ini iman. Sehingga insya Allah di Kabupaten Semarang itu sering pemerintahnya itu intan pari, industri, pertanian, dan pariwisata. Tapi pertaniannya mana dulu gitu umum. Pertaniannya itu seperti apa? Kalau pariwisatanya itu, ya pariwisata seperti apa juga ini? Karena sebetulnya di Kabupaten Semarang itu juga ada wisata religi, Mbak Kanyono, Mbak Basarudin, ya. Ada wisata sejarah di Bedansono, Mbak Asal. Tapi di sini belum ada sekolahan yang mungkin berpariwisata kepada SMK pariwisata. Belum ada. Hotel Bandungan, masya Allah sakit. Tapi bagaimana hotel Bandungan itu jadi hotel yang Islami? Ini tanggung jawab kita. Jangan sampai Pulau Bandungan meluk izin karena esek-eseknya itu. Di sini juga harus didirikan SMK perhotelan. Ini Pak Sirozi, karena tadi Pak Sirozi kan menyampaikan teknik di rumah dia jadi rumah dia. Mati pesantren, ya harus main pesantren. Karena di sini itu hotel esek-esek, maka Muhammadiyah bertanggung jawab untuk Isa tidak banyak di sini. Lantas yang terakhir mungkin kalau mikir-mikir, mungkin itu juga berkaitan dengan pendidikan yang harus diamalkan. Negara kita ini kalau Islam itu hanya dua, Muhammadiyah dan NU, pasti tentrem. Pasti, saya pastikan. Saking tentremnya ngantek Jumatan so ngantuk saking tentrem. Tapi kalau di negara kita itu ada organisasi selain Muhammadiyah dan NU, mesti luar. Maka di Semarang bukan Pak Siroj, penyebukun buat Pak Siroj ini. Sebenarnya, yuk, engkau ya engkau. Tapi sering jatuh. Karena apa? Punya cita-cita di Kabupaten Semarang hanya ada dua organisasi agama, Muhammadiyah dan Nahdlatul. Demi untuk kekondisipan daerah ini. Sebab saya tahu Ki Muhammad Dahlan dan Ki Hasyim Asy'ari Ki Soleh, yang lainnya tidak guru. Kalau tidak guru mesti ganggu, tidak cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Kiai Ahmad Fauzan. Luar biasa. Saya tadi agak deg-degan juga ya.
Deg-degan itu tentang kembali ke Al-Quran, itu kayak bukan pengurus NU gitu ya. Karena biasanya kembali ke Al-Quran itu bukan pengurus NU biasanya, itu pengurus yang lain. Ini untuk intern kita, saking santainya kadang-kadang kita bisa jadi kita agak sedikit offside gitu ya. Tetapi enggak, ini bukan tentang beliau, kita semuanya, jadi nanti sampai akhir. Jadi menarik apa yang tadi beliau sampaikan, beliau berdua sampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa catatan saya tentang apa yang sudah kita lakukan, merespon apa yang tadi beliau potret tentang ini. Bagaimana kita perlu perhatian kepada anak-anak difabel. Tadi Prof. Selosi menyampaikan tentang SLB, perhatian kita. Ya memang kita masih kurang perhatian kita ke sana. Tetapi kita sudah memulai, Prof. Jadi madrasah-madrasah inklusi, Kang Kanwil, kita sudah membuat edaran agar semua madrasah kita menjadi madrasah inklusi. Karena sebagian anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu tidak semua siap ke SLB. Tetapi sebagian dari madrasah-madrasah reguler itu ketika di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus, kadang-kadang merasa tidak nyaman. Jadi pendidikan inklusi termasuk pendidikan ramah anak ini bagian juga yang menjadi PR kita bersama, dan salah satunya saya kira Kabupaten Semarang ya, Keci ya. Nah, itu sudah ada madrasah yang inklusi dan ini secara nasional diperhitungkan. Yang kedua, tadi kesemaptaan jasmani ini sekarang sudah jadi perhatian. Kami juga melaporkan pada Bapak Ibu sekalian, baru saja kami menerima surat edaran dari Menteri Agama yang ditandatangani oleh Pak Sekjen untuk internal Kementerian Agama tentang gerakan hidup sehat. Jadi mohon izin ya, nanti kalau di kantor-kantor Kemenang, ya untuk kita di hotel jadi masih boleh merokok, itu sudah nggak boleh lagi. Jadi agak susah juga. Padahal Pak Menteri kita ini perokok berat, Pak Dirjen Pendis, Prof. Dani ini perokok berat. Ya ini yang padahal ada aturan dari Pak Menteri itu sekarang nggak boleh lagi merokok di kantor. Suguhan-suguhan itu Pak Zul ya, edarannya sudah sampai ke daerah, itu kasih suguhan-suguhan yang menyehatkan. Kemudian setiap 2 jam sekali kita harus berdiri dari tempat duduk kita untuk melakukan senam peregangan. Sampai sedemikian detailnya kita ini diatur karena sekarang kita berhadapan dengan kondisi kesehatan yang mulai terancam dengan anomali alam, perubahan iklim, mutasi virus dan sebagainya. Ini bagian dari tantangan. Padahal kita pengennya jadi jenderal. Kita pengennya masuk ke Akmil, masuk ke Akpol, masuk ke Akademi Intelijen dan sebagainya itu tadi. Ya belum banyak. Yang baru masuk laporan ke Kanwil baru 1 orang. Itu pun laporannya nggak resmi. Yang masuk di Akpol itu anaknya Pak M. Nur, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Pariaman. Gitu ya. Dari Manice, Manice Padang masuk. Tahun ini masuk Akpol. Yang lain datanya belum ada. Nanti akan ini jauhnya Prof. Selosi akan saya coba, nanti akan saya cari ini data kita seberapa banyak. Tapi ada data yang menarik juga, karena satu-satunya Kapolda yang bukan alumni Akpol dan dia alumni IAIN itu ada di Jawa Tengah. Jadi Pak Lutfi kita ini, Pak Kapolda Jawa Tengah, itu bukan alumni Akpol, beliau ini alumni IAIN Surabaya. Dan yang sedikit unik, beliau ini perokok juga. Tapi ngerokoknya setelah jadi jenderal, sebelum jadi jenderal ya nggak ngerokok gitu ya. Ini. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzan saya kira menarik. Kita harus mengisi semua ruang-ruang itu. Jadi masuk dari semua sektor. Jadi ini menjadi tantangan kita. Kami laporkan pada Bapak Ibu sekalian bahwa Kementerian Agama untuk madrasah-madrasah negeri sudah membuat semacam prototipe. Meskipun kadang-kadang ini bisa tidak sesuai dengan rencana. Jadi ada madrasah aliyah yang kita konsentrasikan untuk kekuatan sains. Yang ini disebut sebagai Madrasah Aliyah Insan Cendekia. Yang salah satunya ada di Jawa Tengah, di Pekalongan, yang sekarang menempati ranking 4 nasional untuk semua
sekolah SMA, SMK, Aliyah yang tadi disampaikan Pak Zul, itu kita sekarang se-Indonesia itu menempatkan 83 madrasah Aliyah. Dari 83 itu yang dari Jawa Tengah ada 17 madrasah Aliyah. Alhamdulillah. Ini artinya meningkat 55% dibanding dengan tahun lalu, di mana 1000 sekolah dan madrasah terbaik nasional itu Jawa Tengah menempatkan 11 madrasah Aliyah. Saya tidak lupa 17 itu apakah madrasah Aliyah Semarang masuk di dalamnya. Mungkin Pak Mursyid, Pak itu kepala Aliyah, mana? Kepala fan yang lain itu ada alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti madrasah yang negeri juga ada ketinggalan. Ini Insan Cendekia, itu yang nomor 1 adalah Man Insan Cendekia Serpong. Ini mestinya Man IC ini lulusannya akan mengisi ruang-ruang yang ada di perguruan tinggi umum, baik itu yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kuliahnya mestinya anak IC ini kemudian ke Amerika, ke Jerman, ke Belanda, ke Perancis, ke Inggris, ke Jepang dan sebagainya. Tapi banyak juga yang kemudian kuliahnya ya di dalam negeri saja. Yang kedua adalah Madrasah Aliyah berkonsentrasi keagamaan. Yang di Jawa Tengah ini ada di MAN 1 Surakarta, MAN PK. PK ini bukan program khusus, tapi program keagamaan. Harapannya mereka ini yang nanti akan mengisi ruang-ruang di pendidikan keagamaan. Kuliahnya ya ke Mesir, ke Yaman, ke Maroko, ke Medina, dan sebagainya dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Meskipun ya sudah ada yang ke sana, sampai di Mesir, kuliah di Mesir, pulang-pulang jadi artis. Semarang itu ya? Semarang pasar 3. Si Habibur Rahman As-Sarasi. Salatiga ya? Salatiga. Ini alumni MAN PK Solo, sudah bagus kuliah di Al-Azhar, dan beliau jadi kiai juga untuk mengkiai para artis, saya kira bagus juga gitu. Ya, atau kemudian ada dari MAN PK juga, dari MAN PK Solo ini yang sering muncul di TV tapi tidak membahas agama. Yang dibahas adalah siapa presiden favorit pilihan masyarakat pada bulan September misalnya begitu. Berapa persen kemenangan kelompok ini, partai ini, namanya Burhanuddin Muhtadi, alumni MAN PK yang harusnya jadi kiai gitu ya, sekarang jadi peramal politik yang akurasinya luar biasa. Ini bagian ya, kita sudah upayakan, tapi antara apa yang kita mulai dan kita kerjakan kadang-kadang di hasilnya juga berbeda. Ini bagian dari itu. Dan kemudian ada Madrasah Aliyah Keterampilan, yang ini kalau di sekolah itu SMK, dan ini baru ada 2 Madrasah Aliyah Keterampilan ini semuanya ada di Sulawesi. Jadi yang kita belum ada yang negeri. Di luar itu madrasah-madrasah yang tidak diprogramkan khusus itu kemudian dia bisa membuka program-program studi, program konsentrasi, baik itu yang ada di negeri maupun yang ada di swasta. Tetapi kemudian mengisi untuk ruang-ruang pertanian, ruang-ruang maritim, ruang-ruang pariwisata. Saya kira ini menjadi catatan yang menarik dari ngobrol kita kali ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini beberapa hal yang bisa kami laporkan melengkapi apa yang telah tadi beliau-beliau sampaikan, dan ini gilirannya. Ini biasanya kalau yang sudah di tempat lain itu kan sudah ada zuhur selesai,